Prestasi itu bukan hanya soal nilai tinggi, tapi juga soal sikap, konsistensi, dan usaha. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Tiap orang punya waktunya sendiri, tapi kita semua bisa maju asal tidak berhenti. Gitu. Jadi secara langsung nih Sheba ini bilang mahasiswa untuk tidak kupu-kupu ya. Iya, gitu. Iya. Halo Sobat Fire, selamat datang di podcast Fire Talk. Spesial podcast hari ini kami mengundang salah satu mahasiswa berprestasi Unimode Sorong. Tentu saja ada Sheba di sini. Hai Sheba. Apa kabar hari ini Sheba? Sehat, puji Tuhan. Sheba sebelumnya nih boleh perkenalan diri dulu biar teman-teman di rumah juga bisa tahu Sheba nih. Oke, terima kasih kembali atas undangannya. Perkenalkan saya Batsyuba Gela, tapi biasanya bisa panggil Shiva. Saya salah satu mahasiswa internasional di Unimuda Sorong. Kami semua 10 mahasiswa internasional di sini asal dari Papua New Guinea. Sekarang saya ambil prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, sudah semester 4. Oke. Sheba bisa ceritakan awal mula sehingga Sheba memutuskan untuk kuliah di Indonesia, terkhususnya di kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Apa yang membuat Sheba ini tertarik kuliah di kampus ini? Iya, saya sangat senang bisa berbagi cerita ini. Awalnya ketertarikan saya pada Indonesia sudah ada sejak lama, terutama karena kedekatan geografis antara Papua New Guinea dan Indonesia. Saya melihat banyak peluang di sini, baik dari segi pendidikan maupun budaya. Khusus untuk Unimuda Sorong, saya tertarik karena reputasinya sebagai kampus yang ramah bagi mahasiswa internasional, terutama dari kawasan Pasifik dan Papua. Selain itu, informasi mengenai beasiswa dan program akademik yang berkualitas di sini juga menjadi daya tarik utama bagi saya. Oke, menarik sekali ya Sheba. Lalu jurusan apa yang Sheba ambil di Unimuda dan apa sih yang membuat sehingga Sheba memilih jurusan tersebut? Oke, saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alasan saya memilih jurusan ini cukup personal. Saya percaya bahwa bahasa adalah jembatan utama untuk memahami budaya lain. Nah, dengan mempelajari bahasa Indonesia secara mendalam, saya berharap bisa lebih memahami masyarakat dan budaya Indonesia, serta bisa menjadi penghubung yang baik antara Papua New Guinea dan Indonesia di masa depan. Ini juga sejalan dengan tujuan karir saya untuk bekerja di bidang diplomasi atau hubungan internasional. Selama menempuh pendidikan di Unimuda tentu banyak sekali prestasi yang Sheba sendiri ini raih. Bisa ceritakan prestasi yang paling membanggakan menurut Sheba sendiri? Iya, puji Tuhan, saya bersyukur atas kesempatan yang ada. Salah satu prestasi yang paling membanggakan bagi saya adalah ketika saya berhasil meraih beasiswa penuh dalam kegiatan untuk melanjutkan studi di sini. Selain itu, saya juga aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa internasional di kampus
dan beberapa kali ikut serta dalam lomba debat bahasa Indonesia, di mana saya berhasil masuk ke tahap final. Bagi saya, setiap langkah kecil dalam memahami dan beradaptasi dengan lingkungan baru ini adalah sebuah prestasi. Iya, oke, hebat sekali ya Sheba. Namun sebagai mahasiswa internasional yang datang dari negara dengan budaya dan bahasa yang berbeda, pasti kan ada tantangan tersendiri nih. Apa tantangan terbesar Sheba yang Sheba hadapi ketika datang ke Sorong? Iya, tentu saja ada tantangan. Tantangan terbesar pada awalnya adaptasi dengan bahasa. Meskipun sudah belajar bahasa Indonesia sebelumnya, penggunaan sehari-hari dan idiom-idiom lokal terkadang masih membuat saya bingung tuh. Perbedaan budaya dalam interaksi sosial dan kebiasaan sehari-hari juga memerlukan waktu untuk penyesuaian. Namun saya mencoba mengatasinya dengan terus belajar, bertanya, dan aktif berinteraksi dengan teman-teman. Nah, saya juga mencoba menonton film atau mendengarkan musik berbahasa Indonesia untuk membiasakan diri. Iya. Oke. Jadi ini apakah ada dukungan begitu dari kampus atau teman-teman yang membantu Sheba dalam menghadapi tantangan tersebut? Iya, dukungan dari kampus dan teman-teman sangat berarti. Pihak kampus, terutama melalui unit kemahasiswaan, sangat membantu dalam proses adaptasi, mulai dari urusan administrasi hingga bimbingan akademik. Teman-teman di Uni Muda Sorong juga sangat terbuka dan ramah. Mereka tidak segan-segan membantu saya ketika saya mengalami kesulitan bahasa atau budaya. Mereka sering mengajak saya berdiskusi, belajar bersama, dan memperkenalkan saya pada berbagai aspek kehidupan di sini, yang membuat saya merasa diterima dan nyaman sini. Ya. Selain tantangan nih, tentu ada banyak pelajaran berharga yang Sheba dapatkan selama kuliah di sini. Apa sih pelajaran yang Sheba ambil dari pengalaman-pengalaman ini, Kipa? Pelajaran paling penting yang saya dapatkan adalah tentang kesabaran dan keterbukaan. Karena hidup di negara orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda, mengajarkan saya untuk lebih sabar dalam menghadapi segala proses adaptasi. Nah, keterbukaan untuk belajar hal baru, menerima perbedaan, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang juga sangat penting. Saya juga belajar bahwa komunikasi lintas budaya itu adalah kunci untuk membangun jembatan persahabatan dan pemahaman. Sheba, bagaimana Sheba sendiri melihat peran bahasa dalam menjembatani perbedaan budaya dan hubungan antar bangsa? Saya sangat percaya bahwa bahasa memegang peran krusial dalam menjembatani perbedaan budaya dan membangun hubungan antar bangsa. Bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tapi juga cerminan dari sebuah budaya. Dengan mempelajari bahasa orang lain, kita tidak hanya memahami kata-kata mereka, tapi juga cara berpikir, nilai-nilai, dan pandangan dunia mereka. Ini membuka pintu untuk persahabatan yang lebih dalam, kerjasama yang lebih erat, dan saling pengertian yang lebih baik antara negara-negara. Iya. Ke depan,
adakah rencana dan harapan kamu ya Sheba setelah menyelesaikan studi di Unimuda? Setelah menyelesaikan studi di sini, saya berencana untuk kembali ke negara saya dan mengambilkan ilmu yang saya peroleh. Saya ingin berkontribusi dalam memajukan hubungan bilateral antara Papua Nugini dan Indonesia, mungkin di bidang diplomasi, pendidikan, atau pariwisata. Tidak tahu, Tuhan saja tahu. Harapan saya adalah bisa menjadi jembatan yang kuat antara kedua negara ini, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda di Papua Nugini untuk tidak takut menjelajahi dunia dan mengajar pendidikan di luar negeri. Sheba, siapa sih sosok yang menginspirasi Sheba dalam perjalanan pendidikan di Unimuda seorang? Oke. Inspirasi terbesar saya datang dari keluarga saya, terutama ayah saya. Sejak kecil, beliau selalu menanamkan bahwa cukup itu belum cukup. Karena selalu ada ruang untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Kalau saya tidak melakukan yang terbaik, beliau tidak akan diam. Beliau akan langsung tegur saya karena beliau tahu saya bisa lebih. Itu membuat saya terbiasa untuk bekerja keras, tidak cepat puas, dan terus mau belajar. Termasuk saat saya memutuskan belajar di luar negeri dan mendalami bahasa Indonesia, saya tahu ini bagian dari perjalanan saya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi dunia. Ya, oke. Jadi ada salah satu kata inspirasi nih bahwa cukup itu cukup itu belum cukup. Oke. Bagaimana sih Sheba ini mengatur waktu belajar, organisasi, dan kehidupan pribadi? Secara kan kita lihat Sheba ini banyak sekali berorganisasi. Iya. Itu di waktu luang, saya biasanya tetap aktif di lingkungan kampus. Saya suka membantu pekerjaan di kampus seperti direktorat kalau dibutuhkan, dan saya juga ikut beberapa organisasi seperti Tapas Sushi, dance crew, dan komunitas bahasa Inggris gitu. Selain itu, saya sering manfaatkan fasilitas kampus seperti perpustakaan atau lab untuk belajar atau mengerjakan tugas. Saya merasa waktu luang itu kesempatan buat terus berkembang, bukan hanya istirahat. Jadi jangan cuman kuliah pulang, tapi manfaatkan seperti perpustakaan, lab yang berada di kampus. Nah, pulang itu kalau saya pulang tidur saja karena lihat tempat tidur, mau tidur saja gitu ya. Oke. Apakah ada metode belajar khusus yang digunakan Sheba untuk mencapai prestasi? Oh ya, sebagai mahasiswa internasional, saya menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar saya. Saya biasanya menggabungkan beberapa metode seperti mencatat dengan cara visual atau mind mapping gitu. Berdiskusi dengan teman itu banyak karena saya mau belajar ini, bicara bahasa gitu. Iya. Dan belajar mandiri lewat video atau buku tambahan itu. Saya juga suka mengulang materi dengan cara mengajarkannya ke orang lain, karena bagi saya kalau bisa mengajarkan sesuatu berarti saya sudah benar-benar memahaminya. Nah, selain itu,
Saya memanfaatkan fasilitas kampus seperti perpustakaan dan lab untuk memperdalam materi secara langsung. Oke. Bagaimana perasaan Sheba? Secara kan Sheba ini sering disebut-sebut sebagai salah satu ya mahasiswa berprestasi. Perasaan Sheba itu seperti apa sih? Saya merasa sangat bersyukur dan terharu bisa dianggap sebagai salah satu mahasiswa prestasi di Uni Muda. Bukan saya saja, tapi ada banyak juga di Uni Muda. Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi juga bukti dari dukungan teman-teman, dosen, dan keluarga yang selalu mendorong saya untuk terus berkembang. Nah, pengakuan ini menjadi motivasi tambahan bagi saya untuk terus belajar, memberi dampak positif, dan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman mahasiswa lainnya. Ada tips and trick tidak untuk Sheba bagikan ke teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang untuk meraih prestasi? Oh iya, untuk teman-teman yang merasa belum atau masih dalam proses menjadi mahasiswa berprestasi, jangan menyerah. Prestasi itu bukan hanya soal nilai tinggi, tapi juga soal sikap, konsistensi, dan usaha. Mulai dari hal kecil seperti datang kuliah tetap waktu, itu aktif di kelas, ikut organisasi atau bantu kegiatan kampus, itu semua sudah bagian dari proses prestasi gitu. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin gitu. Saya juga pernah merasa tertinggal, tapi saya belajar untuk tetap konsisten dan terus bergerak. Saya selalu pegang prinsip itu, setiap orang punya waktunya sendiri, tapi kita semua bisa maju asal tidak berhenti gitu. Jadi secara langsung nih Sheba ini bilang mahasiswa untuk tidak kupu-kupu ya? Iya gitu. Bagaimana sih Sheba ini memotivasi diri sendiri saat menghadapi kegagalan atau kesulitan? Motivasi terbesar saya datang dari keinginan untuk membanggakan keluarga saya, terutama orang tua saya yang selalu percaya bahwa saya bisa lebih. Saya sering bilang ke diri sendiri ini, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Bahkan lebih kalau saya mau belajar dan kerja keras gitu. Saya juga ingin menjadi contoh bagi adik-adik saya dan teman-teman dari Papua Nugini, bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita serius gitu. Saya ingat waktu awal di Indonesia, saya sempat ragu karena bahasa dan budayanya berbeda. Tapi saya selalu bilang ke diri sendiri, kamu di sini bukan untuk main-main, kamu di sini untuk jadi berkat gitu. Dari situ saya mulai aktif, ikut organisasi, bantu direktorat, bantu di kampus, dan terus belajar walau kadang capek gitu. Setiap kali saya merasa down, saya ingat tujuan saya untuk kembali ke negara saya nanti sebagai seseorang yang siap memberi dampak baik lewat pendidikan, pelayanan, atau kepemimpinan. Itu yang bikin saya terus maju gitu. Jadi Sheba lewat ini tuh Sheba mau memotivasikan kita bahwa ketika kita meraih studi di sini, kita ingat sama tujuan kita. Iya, itu. Kita semua bukan orang sempurna, tapi kita belajar proses-proses gitu.
Tapi yang kita mau tahu ini selama Sheba menempuh pendidikan di sini, apakah Sheba mendapatkan fasilitas dari kampus? Iya, sepertinya kampus ini membantu kami banyak sekali karena kami makan dari kampus, tidur dari kampus, apalagi dari kampus. Kami ini tidak susah tinggal di sini karena tempat tinggalnya di asrama kampus, apartemen Uni Muda. Terus makannya setiap hari kampus kasih makan dari ada warung di sini juga dan kafe juga di sini. Iya, kampus ini terbaik. Iya, kami senang di sini. Adakah penghargaan atau reward yang kampus berikan kepada Sheba sebagai salah satu mahasiswa berprestasi? Iya, sepertinya banyak reward karena saya lihat itu Bapak Rektor selalu bangga dengan kami. Kalau berprestasi, Pak Rektor selalu mau bikin happy gitu. Untuk saya sendiri seperti yang itu saya ikut lomba di Bali sebelumnya, kampus beli gitar karena saya fan menyanyi di sana di bahasa Indonesia. Kampus kasih gitar untuk latihan dan bikin untuk bikin saya perasaannya nyaman gitu. Iya, dan semangat gitu. Apa arti prestasi menurut Sheba sendiri? Menurut saya berprestasi itu seperti a step forward. Seperti kita belajar di hidup ini kita selalu belajar hal-hal baru gitu. Seperti dari kecil kita belajar, dari bayi itu kita belajar gimana makan itu. Kalau dari kecil tidak boleh makan banyak, makan besar tapi makan kecil-kecil. Itu langkah-langkah proses hidup kita ini. Kalau di pendidikan juga begitu. Kita belajar kalau mau baik di hal itu harusnya belajar dari kecil dulu. Tapi belajarnya langkah-langkah itu bikin kita bermotivasi itu. Kalau belajar biasa saja, ada waktu kita ini lelah, kita menyerah gitu. Tapi kalau bikin prestasi, bikin kita bersemangat. Iya, step by step itu maksudnya. Dari semua prestasi tersebut, mana sih prestasi yang paling berkesan? Mungkin keliling di Indonesia karena tahun kemarin itu banyak prestasi kita ambil. Ada itu keliling ke ada beberapa kota di Indonesia seperti Bali, Jogja, Solo, Jakarta juga. Itu saya lihat itu bantu saya banyak karena saya belajar ini bahasa Indonesia. Bagusnya kalau belajar bahasa di satu tempat saja itu saya akan tahu di satu tempat saja, tapi Indonesia ini punya banyak tempat lagi. Terus saya lihat prestasi itu untuk keliling di Indonesia itu bagus banget karena bantu saya belajar tentang banyak tentang Indonesia gitu, bukan satu tempat saja. Jika Sheba bisa mengubah hal pendidikan Papua Nugini, apa yang akan Sheba ubah? Saya lihat itu di Indonesia kalau saya lihat perbedaannya, Indonesia ini belajar itu setiap belajar itu di bahasa aslinya. Karena seperti
kami di PNG belajar atau bahasa sistemnya bahasa Inggris. Tapi itu bukan bahasa asli kami. Itu bahasa apa? Asing itu. Tapi bahasa asli kami kalau generasi saat ini sudah lupa bahasa asli kami karena bahasa Inggris itu sudah apa? Aktif itu. Iya. Bisa lihat di sini bagus banget generasi saat ini masih belajar di bahasanya sendiri gitu, tahu bahasanya sendiri, bahasa daerah-daerahnya itu saya lihat bagus banget. Kalau saya mau ubah ada hal di TNG mungkin itu dibangun belajar bahasa asli kami. Iya. Kalau mau tanya generasi muda saat ini di PNG bahasa aslinya apa, mereka itu bahasa Inggrisnya sudah di otaknya, sudah lupa bahasa asli. Iya. Nanti ketika Sheba sudah lulus, apa sih rencana pertama Sheba yang ingin Sheba lakukan? Mungkin semoga kalau Tuhan saya mau lanjut ke S2. Tapi jurusannya saya pilih ketika kesini saya pilih hukum. Tapi kami kesini katanya dibelajar bahasa dulu karena di sini semua di bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Terus saat ini saya masih belajar bahasa. Tahun depan saya lanjut ke hukumnya saya prodinya saya pilih itu hukum. Kalau saya ambil hukum di sini sistemnya beda banget dengan PNG karena sistem di sini hukumnya dari Belanda kan, Belanda. Tapi di PNG dari Inggris itu ada berbedanya. Kalau saya ambil hukum di sini kayaknya tidak bisa kerja di PNG. Itu saya mau lanjut ke S2 ambil hukum internasional. Ya. Dan untuk S2 ini rencananya Sheba mau di mana? Oh, di Indonesia. Iya. Untuk kampusnya sendiri apakah sudah terbayang-bayang? Mungkin di kampus lain lagi mungkin, tapi tetap di Indonesia. Iya. Sebelum kita akhiri, adakah pesan atau motivasi yang ingin Sheba sampaikan kepada mahasiswa terkhususnya yang berasal dari luar negeri dan sedang menempuh pendidikan di negeri orang? Untuk teman-teman mahasiswa khususnya yang sedang menempuh pendidikan di negeri, orang seperti saya, pesan saya adalah jangan pernah menyerah. Perjalanan ini mungkin penuh tantangan, mulai dari rindu rumah, perbedaan budaya, hingga kendala bahasa. Namun setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Tetaplah gigih, berani menghadapi hal baru, dan yang terpenting jaga semangat belajar. Percayalah bahwa setiap usaha dan pengorbanan akan membuahkan hasil yang manis dan Anda sedang membangun jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Iya, itu saja dari saya. Oke, terima kasih banyak sekali Sheba Iya. sudah datang meluangkan waktunya. Kita di sini sangat apresiasi untuk Sheba sendiri atas prestasi-prestasinya ya. Iya, puji Dan Tuhan. kisah inspirasinya yang sangat memotivasi. Iya. Semoga kisah Sheba ini menjadi inspirasi bagi para mahasiswa dan generasi muda yang sedang menempuh pendidikan dimanapun kalian berada, terkhususnya di Uni Muda Sarawak. Oke guys, terima kasih sudah menonton podcast kami yang sangat inspirasi. Tentu saja dari Sheba. Nantikan podcast kami selanjutnya. Sekian dulu Sheba.
Joshua editing. Host aman. Bagian naskah aman. Naskah. Kak. Dan saya sendiri. Bagian kameramen.